Apa yang saya lakukan mulai dari Oktober, terbukti sekarang, saya sudah mampu menghadirkan pegawai yang disebut balai, ber-MOU dengan Dinas Perhubungan yang sekarang sudah mereka tinggal di terminal dari balai. Sudah tinggal di sana berdasarkan MOU kami. Kemudian sekitar 2 minggu ke depan, dari Dinas Provinsi akan juga tinggal di sini. Ini kan udah 4 bulan nih jadi kepala dinas di perhubungan ini ya Pak ya. Gimana sih kalau dari perkembangan Bapak setelah transisi dari jabatan sebelumnya sekarang jadi kepala dinas? Ya. Alhamdulillah, makasih saya dipercaya Pak Bupati lewat SK untuk menjabat di Dinas Perhubungan pada bulan 10. Alhamdulillah sekarang sudah 4 bulan. Tentunya memang terjadi progres yang dari awal tidak ketemu dengan progres yang di OPD yang lain. Kalau di tempat yang kemarin programnya segini, di tempat yang gini program segini. Tapi saya memaknai dari kesemuanya, alhamdulillah baik-baik saja. Karena kami sebagai seorang kepala dinas punya sistem yang sudah diatur lewat aturan. Teori kepemimpinan kami biasa-biasa saja melihatnya itu. Oke. Tadi saya juga udah ngobrol sama ini kan, bilangnya Bapak tuh orangnya aktif dan tahu mau nyapa Bupati lah, katakan gitu, mendukung penuh misi dari Pak Bupati. Dan ini namanya di dinas ini kan penting ya menurut saya ya. Tadi juga dibilang ini mempengaruhi orang banyak soal jalan. Dan ini Bapak ini kan kerja sama tim. Tim. Gimana Pak? Apa sih Bapak mau? Jadi terima kasih yang sesungguh-sungguhnya diberikan kepada Bupati sebagai statement saya yang pertama, harga mati dengan program Pak Bupati. Apa yang saya lakukan mulai dari Oktober, terbukti sekarang, saya sudah mampu menghadirkan pegawai yang disebut balai, ber-MOU dengan Dinas Perhubungan yang sekarang sudah mereka tinggal di terminal dari balai. Sudah tinggal di sana berdasarkan MOU kami. Yang tugasnya mereka sesuai dengan peruntukannya, berarti orang balai. Kemudian sekitar 2 minggu ke depan, dari Dinas Provinsi akan juga tinggal di sini. Tugas yang berbeda juga. Kalau yang satu mengatur marga jalan, yang satu menyangkut TPO, dari semuanya itu bekerja aktif seperti biasa. Yang jadi menjadi program utama saya, ya memang kata orang bijak, ringan-ringan berat. Karena diperhadapkan dengan persoalan program yang baru kita dapatkan, sehingga alhamdulillah dari respon anak-anak semua, staf saya, mereka juga mau berbagi, mau membantu. Alhamdulillah seperti yang kita lihat sekarang, di luar jam kerja mereka bisa melaksanakan. Intinya mereka mau berkolaborasi. Saya menilainya mereka proaktif. Walaupun di sana sininya namanya aja staff. Terjadi hal-hal yang kurang kecil, nah itu bukan menjadi persoalan bagi saya. Dan perlu juga saya laporkan, saya masuk ke sini banyak sekali progres. Kemarin saya sudah ketemu Pak Bupati untuk mengcover semua keinginan masyarakat, perintah-perintah sudah alhamdulillah jalan dengan baik. Tidak ada istilahnya seperti apa, karena saya memanai perintah laksanakan. Aturannya akan disederhanakan, disesuaikan. Oke, terima kasih, salam sehat semua. Kalau saya lihat beliau ini baru di awal, terutama sangat aktif, terutama bagaimana beliau ini memperbaiki melalui Dinas Perhubungan ini arus jalan yang sebelumnya ini macet. Yang kedua, beliau ini sangat memperhatikan itu bagaimana jalan-jalan yang rusak kan diperbaiki. Nah, sehingga kami dari Dinas Perhubungan ini turun langsung untuk mengawasi agar perjalanan dari di saat pelaksanaan pekerjaan itu berjalan dengan bagus. Ini kan tentunya kan Pak Bupati ini kan salah satu concernnya soal jalan, dan ini dinas ini punya peran besar menurut saya, penting gitu, apalagi setelah nanti misalnya jalannya sudah dibagusin. Ini kan sekarang juga lagi ada kadis transisi sudah atau gimana? Saya kira kan kalau saya melihat ya bahwa Pak Kadis ini sangat mendukung program dari Pak Bupati. Malah secara pribadi saya mengatakan bahwa maksudnya beliau ini sebagai vitamin baru buat perhubungan, karena beliau ini sangat energi dalam hal pembahasan. Beliau ini sampai ya seperti ini, artinya itulah pemimpin itu mau memperhatikan mulai dari A sampai tenaga kerja di sini melihatnya gimana, apakah sekarang kerja jadi lebih dia atau gimana, karena memang Pak Bupati kan
pemimpinnya gimana tuh? Ya, yang pertama ini kan beliau memperhatikan kedisiplinan. Yang kedua, seperti kemarin kan ada yang tidak tercover di sebagai PPK ya, PPK paruh waktu. Jadi beliau diskusi dengan saya, kita coba ini, akhirnya kita bagi kembali. Memerintahkan kami coba bagaimana caranya agar mereka bisa alhamdulillah dengan adanya instruksi Pak Bupati agar mereka dibagi kembali. Soal target. Karena kan tadi kayak dulu Pak Prabowo itu aktif dan banyak rencana-rencana untuk soal jalan khususnya ini. Target Bapak, harapannya apa sih Bapak di kepemimpinan Pak Bupati ini, Ilham ini? Pengennya tuh dinas Bogor itu jadi sekuat apa sih, bagus apa sih? Ya. Jadi kalau menurut saya Pak, kalau kita bicara perhubungan itu kan bagaimana hajat hidup orang banyak kan. Jadi bagaimana jalannya bagus, bagaimana segala mulai dari rambunya, aturan-aturan di jalan. Ya saya kira Pak, beliau ini sangat berespons dalam hal itu Pak. Kemarin kita coba ini kerjasama dari Balai Jalan itu bagaimana memfungsikan terminal yang ada. Kita sudah coba uji coba, ya alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Intinya kita itu bagaimana para pengguna jalan ini menggunakan dengan baik. Apalagi kita di Morowali ini kan, ya semakin hari semakin bertambah manusia. Jadi kalau jalan ini kita tidak atur, beliau ini alhamdulillah sangat respons, sangat energi. Itu